Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. KPK kini sudah tidak lagi memajang para tersangka kasus dugaan korupsi di konferensi pers yang diklaim merupakan langkah KPK mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru yang disebut-sebut lebih fokus kepada HAM. Sehingga KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai tidak dipajangnya tersangka kasus dugaan korupsi dalam konferensi pers untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan HAM ini? Di 0215918877, WhatsApp call di 0816924924. Jadi nggak boleh dipajang sekarang nih. Iya. Dasarnya apa tuh, Mbak? Dasar KUHP baru itu, Mbak, ya? Iya, katanya mau lebih fokus kepada HAM ya. Lebih fokus pada HAM, HAM ya, Mbak, ya? Iya. Sekarang koruptornya itu mikirin HAM ke rakyat Indonesia gak? Enggak. Itu kita kayak pertanyakan dengan segelintir manusia yang membuat undang-undangnya ini. Sekarang kalau tidak boleh dilihat mereka didandanin oleh KPK, rakyat ini, dasarnya paham, berpikir tidak segelintir manusia ini, koruptor ini mengambil uang rakyat. Itu HAM-nya ratusan rakyat dirugikan. Dengan pajak-pajak rakyat itu mereka kumpulkan, itu salah satunya jalan mereka. Sekarang kok segelintir manusia yang membuat undang-undang berbicaranya HAM. Apa? Kita bingung HAM-nya itu dasarnya apa ya? Parameternya apa oleh segelintir manusia yang membuat undang-undang ini? Rakyat jelata ini perlu tahu dasarnya apa. Parameternya apa HAM itu? Itu kita pertanyakan. Jadi kita tidak bisa melihat berhak lagi mereka didandankan, para koruptor ini. Kenapa saya bilang tidak bisa melihat mereka didandankan lagi? Ada apa? Iya. Kan sudah benar-benar mereka terbukti. Jangan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah kan bisa dibuktikan sendiri mereka berbuat atau tidaknya. Kan udah canggih katanya menangkap KPK ini. Kok seolah KPK ini oleh segelintir manusia ini dianggap lemah. Iya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak nggak tahu pikir apa lagi saya, Mbak, ya, dengan segelintir manusia membuat undang-undang ini. Iya. Cuman saya pertanyakan ini parameternya apa sebenarnya ya. Jadi saya ulang-ulang lagi, kita tidak bisa melihat mereka berdandan, mereka tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat mereka berselfie lagi di depan kamera. Harusnya dipertontonkan, jangan dasar HAM. Kita bisa lihat dari perilaku mereka itu. Nggak tahu lah permainan apa lagi, mungkin jadi belakang ini bisa jadi permainan berani berapa bayar nanti. Itu kan jadi jeleknya rakyat, jadi berpikiran kayak gitu. Iya. Rakyat tidak bisa melihat mereka berdandan, ada apa lagi di belakang nanti, kita nggak tahu siapa dia kan. Nggak tahu, Mbak, mau bicara apa lagi ya dengan segelintir manusia ini. Mereka mengambil keputusan, tapi keputusan ini rakyat ini diabaikan semua. Begitu saja, Mbak. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Ini suka sekarang ngomongnya nggak mau pamer ya. Nah, Nggak mau pamer, iya. kemarin pamerin duit yang berapa T itu ngapain tuh? Berapa T dijajarin? Luar biasa. Terus nggak ada tersangkanya, belum, nggak jelas. Sebenarnya ini nggak dipajang itu, kenapa? Buat nego, bos. Kita kan nggak tahu. Terserah lu. Ini semua kan urusan penegakan hukum.
Itu rakyat udah pada taraf tidak ada percaya, tidak punya trust kepada penegak hukum. Bisa dimainin, semua didagangin. Makanya itu undang-undang perampasan aset. Coba kalau disahkan, tambah kaya mereka. Gua deteksi kan lu ada 10 aset ya. Gua mau laporin 5, tapi 5 lu jual sama teman gua. Ya, di bawah harga. Kalau enggak gua sita. Bisa nggak begitu? Sangat bisa. Apa sih yang nggak bisa di sini? Semua bisa diatur, kata Adam Malik. Itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan kita nggak berubah-ubah. Begitu aja. Ya. Itu muluk-muluk ngomong, KPK nggak ngejar nama. Bullshit. Itu pamerin duit bertriliunan itu ngapain? Orang tolol kan namanya. Duit triliunan dibawa, dipejeng, nanti dibawa lagi ke bank, masukin berantah. Kenapa satu bukti transfer ke Mina Bukuan itu nggak cukup kuat? Apa meyakinkan rakyat? Intinya di situ, bos. Dia mesti pejeng itu duitnya. Kalau lu kredibel, tunjukin sudah disita ya sekian triliun dari si A, si B, si C, selesai. Ngomong-ngomong Risa Kali kemana tuh? Sudah tangkap belum? Iya. Hakim yang 1T itu gimana? Diusutnya kasus ininya, makelarnya. Dia kan makelarin berapa ratus kasus, kita nggak tahu. Bisa kumpul di 1T itu masa satu kasus? Ya nggak masuk akal kan? Kenapa nggak diusut? Di depan mata, bos. Diam-diam baik. Seolah-olah nggak ada masalah. Jadi kalau mau ngomong, ini banyak, bos. Kita ngomongin sekarang milih kepala daerah mau lewat DPRD. Mereka pesta lagi nanti. Ya, bukan berarti milih langsung nggak pakai money politik. Sama, cuma dipindahin ke kantong siapa gitu. Siapa yang berkuasa di sini kan gitu loh. Ketua partai lah sekarang, ketua fraksinya lah, segala macam kan begitu. Jadi saya pikir ini semua kejar di mana sumber duit berasal supaya nanti bisa bayar lagi, menang pemilu lagi, berkuasa lagi. Kan begitu. Kapan ininya? Ada orang menulis gini, zaman Pak Harto, ya, Pak Cindi, Pinochet, itu sama pada masanya itu adalah diktator, ya, dengan kekuatan militer dia berkuasa. Lihat sekarang Korea Selatan majunya kayak apa? Chile majunya kayak apa? Kita begini-gini aja kok. Rusaknya di mana? Nggak ada yang pikirin pendidikan. Korupsi yang dikerjain. Masuk kantong pribadi dulu. Nggak ada perbaikan kan? Negara berkembang kita selalu. Iya, sama. Saat itu sama-sama kita negara susah lah ya. Diktator juga, tapi kan kita begini aja. Korea Selatan pemimpinnya ditangkap, tapi ekonominya jalan, bos. Kita ini nggak bisa, tapi nggak ada yang peduli dengan pendidikan kita. Investor ya, visa itu rendah, bukannya naik malah menurun. Jadi pembodohan terus dibiarin ya. Malah dipelihara supaya gampang dikibulin. Itu Bang Anto. Terima kasih. Bola dilempar supaya disambut sama teman-teman lain. Baik. Ya, seru. Jadi dipanggil sama Pacok. Terima kasih ya. Ini lama-lama ini bisa berubah nggak karokan. Pertama, dari pajang wajahnya. Ya kan? Nanti ada lagi tuh, inilah pokoknya sumbernya ini adalah
selagi semua partai itu dirangkul, semuanya itu nggak akan bisa selesai. Tinggal tunggu aja, kan kita ada wacana, ada menteri urusan banjir, ada menteri urusan tanah longsor, itu kan bagi orang belum jabat. Tunggu saja ada menteri urusan pengomelan nanti, jangan khawatir. Itulah, ya bagaimanapun kalau semuanya tetap caranya kayak gini, saya merasa tidak akan percaya sama pemerintah. Terima kasih. Tidak boleh melanggar HAM orang lain. Nah, koruptor ini kan dia melanggar undang-undang, dan kemudian dia melakukan korupsi, dia melakukan pelanggaran HAM juga. HAM itu tidak mesti juga hak asasi manusia, tapi dia juga mengambil orang lain, itu hak orang lain itu juga pelanggaran HAM. Nah, seharusnya KPK berpegang pada undang-undang HAM, itu undang-undang tahun 99 itu sudah. Jadi kalau fokus pada penanganan kasus dengan tidak menayangkan wajah daripada para koruptor, itu sebetulnya membuat masyarakat tidak tahu siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut. Misalkan nih ada OTT, operasi tangkap tangan, kemudian KPK hanya memberikan inisial tanpa menayangkan wajah. Memang pada zaman dulu, pada saat undang-undang HAM belum ada, itu para koruptor juga kan hanya wajahnya ditampilkan, tapi di matanya dikasih coretan. Zaman dulu ya. Ya, contoh kasus Gusti Kasdut itu. Gusti Kasdut zamannya Pak Harto kan ditayangkan, tapi wajahnya kan matanya dihitamin gitu, sehingga orang tidak bisa melihat. Kemudian ada ditampil, ya kasus Golden Gate Group itu kan wajahnya juga dicoret. Nah, seharusnya tetap ditayangkan sebagai pembelajaran bagi para koruptor itu, bahwa rasa malu itu harus ditanamkan kepada mereka. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran, ya harus dipertontonkan, bahkan bila perlu dipertontonkan di videotron gitu loh, supaya orang lihat, ya orang-orang lihat, oh ini udah pelanggar HAM yang memaling uang rakyat, mengkorupsi uang negara. Jadi kalau misalkan seperti itu kalimatnya KPK harus disodori nih. Pas FM kira-kira bisa nggak memberikan masukan ke KPK sodorin undang-undang. Jadi undang-undang HAM itu jelas apa saja pelanggaran HAM itu dan kapan HAM kita mulai menghitung aja deh, kasus per kasus ya. Nggak usah yang jauh-jauh yang ditayangkan oleh ini aja, BO aja. Nggak bisa dihitung. Iya. Ya kan, jadi yang kayak gini nih bakal muncul lagi. KPK itu kan singkatannya bisa banyak ya. Komisi Pembela Korupsi atau Komisi Penjunjung Korupsi, ya kan. Nah, ini KPK yang mana gitu kan. Nanti juga gini Bung Anto, setelah sekian tahun tuh koruptor tuh bisa jadi pahlawan. Kan udah ada contohnya ya kan. Tinggal nunggu sekian tahun statusnya berubah, jadi koruptor, jadi terdakwa, jadi dapat bintang pahlawan hanya dengan misalnya beramal membangun masjid kayak atau apa kayak atau gereja kayak atau membuat pelabuhan kayak, terus jadi pahlawan. Tapi yang dirugikan berapa? Ya kalau HAM itu mah kita mengacu pada itu aja, Cina aja. Cina kan udah beri contoh tuh, nggak ada HAM-HAMan di sana, kalau salah ya eksekusi. Nggak ada tawar-menawar sekian tahun remisi dan lain-lain, nggak ada, udah ketok palu ya langsung sikat. Nah itu makanya bisa maju. Nah, kalau kita ya malah jadi direduksi melulu. Udah hukumannya direduksi, hukuman mentalnya juga direduksi. Ya orang akan berlomba-lomba korupsi kalau begitu. Contohnya ada, anak muda ya tinggal melihat aja. Bapak gue
korupsi sekian, cuman udah gue ikutan aja, ya kan? Tinggal nunggu aja nasibnya nanti nih bangsa nih kayak gimana. Makin hari seruan di PO makin banyak yang tentang korupsi, udah nggak bisa ngitung deh. Boleh gak sih ditayang orang kalau tersangka ya? Kan tangkap tangan katanya ya. Kalau ditangkap berarti ada problem, mesti nggak masalah kalau udah ada problem, ada bukti juga mau mungkin dipajangin ya. Karena itu mengenai asas hukum itu pre-assumption of innocent ya. Jadi orang tuh sebelum dijatuhkan pengadilan dia belum tentu bersalah ya. Jadi pertanyaannya, apakah itu makin banyak mengundang orang korupsi karena rasa malunya berkurang kan? Ya. Nah kita lihat tuh kalau bandingin di luar ya, nggak sebagai lelucon aja Donald Trump, Maduro presidennya dirantai itu, belum tahu salah nggak salah kan? Jadi kalau menurut saya ini sedikit ke budaya aja ya, bukan soal efek jerah atau teh bengeknya ya. Jadi budaya kita aja melihatnya. Karena selama ini dipajang-pajang juga nggak berkurang korupsinya Pak. Jadi tergantung masing-masing penilaian sih menurut saya. Ada benar, ada salahnya. Kalau udah tangkap tangan biasanya mestinya udah bisa ya dipajangin nih. Kita ini sudah berapa kali ya sebagai rakyat tuh dilukai loh hati nurani kita. Ya dengan kebijakan-kebijakan yang ya itu yang sangat melukai gitu loh. Tidak saja tidak populis, juga sangat melukai. Jadi kita nih kalau ibu sih maunya ya kita tuh bersatu, dan ibu juga menghimbau anak-anak muda yang lain gitu ya untuk ayo kita berbuat sesuatu gitu. Sebab kalau dibilang pemerintah begini sebaiknya begini kan sudah gitu loh. Jadi sudah diberitahukan. Ada yang bilang lagi katanya enakan zaman Soeharto, ya itu kan perbandingan gitu kan. Perbandingan yang beberapa berpendapat tuh ngapain saya balik lagi ke zaman itu. Ya itu kan maksudnya itu, jadi hanya perbandingan yang memang kita tidak mau gitu. Jadi intinya ya kita harus berbuat sesuatu ya. Memang pengertiannya sih kalau misalnya berubah gitu kan, ya nanti BO-nya nggak ada lagi ya caranya ya. Ya ibu sih tidak bermaksud seperti itu, tidak mengecilkan arti pentingnya kita bersuara. Tapi ya lama-kelamaan bagaimana ya Nak Mary ya, kita kan sudah berkali-kali, mungkin kalau dihitung itu bukan berkali, beratus, beribu-ribu ya pengertiannya. Sudah berapa kali kebijakan-kebijakan tuh yang ada tuh menyakiti rakyat atau masyarakat pada umumnya ya, karena tidak berpihak ke masyarakat, dan kayaknya keadilan tuh jauh sekali gitu loh. Nah, kalau komen saya mengenai tidak dipajang tuh, kalau saya bilang itu udah pasti kelakuan pihak-pihak ya, tahu sendiri lah yang dipajang tuh kan kebanyakan mungkin 90% lebih tor ya. Iya kan. Nah, koruptor tuh isinya kan pejabat. Ya kan, pejabat. Jadi yang pejabat-pejabat yang membuat peraturan entah itu jadinya ke KPK juga kan, artinya ya ada unsur-unsur kepentingan ke sana lah kurang lebihnya. Ya, mengamankan pejabat supaya tidak dipermalukan. Menurut saya tuh yang namanya penjahat ya harus dipermalukan. Dan kalau yang namanya sesuatu yang jelek-jelek, karena kelakuan mereka sangat jelek ya, apalagi kan sebetulnya kalau mau kembali ke belakang sedikit kan pernah dikasih tahu yang namanya korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, betul kan? Kalau zaman Orde Baru mungkin kejahatan luar biasa itu subversif lah ibaratnya seperti itu. Nah jadi harusnya justru kejahatan-kejahatan luar biasa itu dipermalukannya ya harus dipermalukan sekali gitu loh, supaya ada efek jerah. Kan gunanya hukuman itu membuat efek jerah. Jadi ya sangat tidak lo pakai ditutup-tutupin supaya tahu lah, tetangganya tahu, ini tahu, memang supaya dipermalukan.
Kalau misalkan bapaknya korupsi, anaknya tahu kena sanksi sosial, itu konsekuensi. Iya kan, konsekuensi. Kenapa bapaknya jadi maling uang rakyat, betul kan? Karena bapaknya udah bagus nggak dipotong tangannya, iya kan? Udah bagus. Jadi menurut saya itu wajib dipertontonkan dan dipermalukan gitu loh. Karena kalau tidak, mereka makin ketawa-ketawa. Itu yang udah dipajang aja ketawa-ketawa, iya kan? Apalagi nggak dipajang. Nah itu menurut saya KPK sangat aneh gitu loh. Memang makin kesini makin kesana gitu loh. Heran aja, kayak pura-pura nggak tahu, atau memang mereka punya dalih-dalih, intinya tuh membela yang salah menurut saya gitu. Membela penjahat lah gampangnya begitu. Jadi ya harus dipermalukan, kalau perlu dipajang foto-fotonya di tiap perempatan strategis atau di itu biar kapok. Karena tuh korupsi itu atau yang dipajang itu maling gitulah, maling uang rakyat. Ya, itu aja. Iya. Emang zamannya sekarang itu udah zaman edan. Jadi udah akhir zaman. Ya kita sekarang sulit ya, karena sekarang kalau dibilang itu Menara Babel itu sedang dibangun. Artinya ya kita hanya bisa berdoa dan berharap dunia ini baik-baik saja. Artinya apa ya? Ya kita sudah tidak bisa berharap kalau bicara soal keadilan, bicara soal hukum, itu kita sudah jangan pernah berharap ke arah sana. Karena apa? Karena dunia sekarang itu hanya ada dua, yaitu kekuasaan dan bisnis. Jadi barang siapa yang kuat, yang punya uang, yang punya kekuatan, hukum itu bisa dikatakan lah bisa nego, gitu kan? Bahkan bisa diputar balikan. Makanya saya juga hanya berharap Tuhan itu segera menghancurkan Menara Babel itulah. Karena yang bisa menghancurkan Menara Babel itu ya hanya Tuhan. Hanya yang di atas. Karena apa ya? Ya kita sekarang orang-orang baik aja sekarang sudah banyak disingkirkan kan? Orang-orang baik, orang-orang jujur itu sudah hilang. Istilahnya sudah ditenggelamkan. Yang sekarang yang orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang salah satunya korupsi, kemudian banyak hal lah yang saya kira itu sudah bertolak belakang ya dengan kebaikan manusia gitu kan. Jadi menurut saya sih ya kita hanya bisa berdoa saja, berdoa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Ya kita mau bicara itu KPK mau nutupin lalu membuat istilahnya undang-undang tentang bicara soal HAM, tentang koruptor tidak boleh tidak boleh dipermalukan, tidak boleh dipajang. Ya itu kan pasti ada tekanan politik kan, ya kan? Ada tekanan politik di belakang sana. Ya saya tidak tahu siapa, apakah politik besar kah atau apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada tekanan politik sehingga kesannya itu jadi nanti koruptor itu udah dianggap sebagai budaya. Ini yang lebih mengerikan gitu loh. Jadi yang namanya koruptor itu ya hanya sekedar ini aja, hanya sekedar etalase saja. Etalase yang itu yang bisa mungkin tidak bisa dipertontonkan, tapi dia menyebar gitu kan di setiap titik. Di situ ada koruptor,
mungkin di misalnya di kelurahan atau di kecamatan atau apa, singkatnya seperti itu, fokusnya ke sana. Misalnya banyak koruptor juga di sana, dana desa, titik-titik, bahkan sampai RT RW sendiri mungkin bisa sebagai sang koruptor juga. Makanya ini mengerikan gitu loh, karena manusia sendiri sudah tidak bisa melawan itu. Karena apa ya, karena mungkin kita juga kalau dalam posisi seperti mereka menjadi sang koruptor juga berharapnya jangan dong diekspos keluarga saya dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi makanya sekarang menurut saya sih lebih baik kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita untuk apa ya, untuk kedepannya lebih baik. Karena ini udah menara Babelnya udah mau jadi nih, ibaratnya begitu. Jadi mengerikan. Kalau menurut pendapat saya sih memang bisa saya terima gitu. Kenapa? Karena memang ini masih tersangka kan, baru ditangkap misalkan, ini masih tersangka. Jadi sebenarnya kan dia belum jelas ya, dihukum berapa lama, atau bisa juga ternyata dia cuman sekedar bukan pelaku yang utama kan gitu. Ya enggak. Jadi saya pikir benar juga ini karena kadang kita kasihan gitu kan, belum apa-apa kita udah terlanjur karena kena OTT misalkan kan, kita kan nggak tahu, jangan-jangan pelaku utamanya malah nggak ditangkap gitu, aman-aman aja gitu. Sementara dia cuman orang suruhan misalkan atau apa sekedar staff gitu, tapi harus dipajang, yang terima mungkin kalaupun terima juga sedikit ya kan, sekedar fee aja gitu, tapi malunya sekeluarga seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ini udah benar gitu menurut saya. Tapi nah ini seharusnya begitu sudah dapat putusan yang pengadilan gitu kan, udah jelas menjadi terpidana kan gitu. Nah itu yang mesti diekspos. Kita nggak pernah tahu, ramenya di depan misalkan kan, waktu dia tertangkap rame diekspos, tapi begitu sidang dan terusnya kita nggak tahu ternyata kenanya cuma 3 tahun atau 4 tahun, sementara yang dia korupsi misalkan itu triliunan kan gitu. Nah ini sebenarnya yang harus diperkuat di situ gitu, sehingga efek jerahnya kan bisa kelihatan gitu. Kalau sudah ada keputusan hukum, vonis pengadilan, nah harusnya berkewajiban KPK ataupun penegak hukum yang lain mengekspos si orang ini gitu, sehingga benar-benar nanti efek jerahnya kelihatan, keluarganya malu ya risiko kan gitu. Tapi sudah jelas putusan hukumnya gitu. Kalau di depan ini kan kita nggak tahu gitu. Betul. Kan. Tetap harus ada azas praduga tak bersalah ya Pak Agus ya. Betul, itu harus kita jaga aja. Jangan belum apa-apa udah diborgol yang sebenarnya nggak jelas juga gitu, mentang-mentang kena OTT misalkan. Tapi saat ini kan kadang-kadang kita lihat setelah ada proses hukum, proses pengadilan, kita nggak pernah tahu tiba-tiba orang itu kemana ya. Di mana Sukamiskin atau di mana, tapi kita nggak tahu gitu, kehilangan jejak gitu, seolah-olah kan gitu. Nah harusnya konsekuensinya setelah ada putusan vonis itu langsung diekspos supaya ada efek jerah gitu loh, bahwa dia dengan kasus seperti ini dihukum seperti ini, adil nggak kan gitu, masyarakat juga bisa menilai kan gitu. Tapi kalau cuma di depannya rame tapi di ujungnya cincai gitu kan repot gitu. Gitu, kira-kira itu masuk. Dengan adanya KUHP yang baru ini, kita tanya-tanya ya, apakah hanya kasus korupsi aja yang nggak boleh dipajang, sedangkan maling ayam, maling sedal dipajang gitu ya. Karena saya lihat sih yang kenapa nggak boleh dipajang, yang bikin KUHP ini takutnya mereka pada korupsi, jadi mereka malu kalau dipajang kan gitu ya. Menampar muka sendiri ya. Iya, jadi sebisa mungkin mereka bikin ini supaya suatu waktu mereka korupsi ketangkep nggak dipajang. Jadi nanti ada nego di sana sama KPK. Iya, daripada lu kita, lu kasih gue berapa lu, kan begitu ya. Pak Fabio. Saya ya. Iya. Kalau mengedepankan hak menurut saya ya mereka jangan korupsi dong. Ya itu seharusnya. Itu sudah melanggar HAM ya Pak Fabio ya? Iya betul. Itu udah maling uang, udah melanggar HAM itu. Jadi dengan adanya KUHP yang baru ini
orang jadi bertanya-tanya, ini ada apa? Gitu. Kok jadi seolah-olah jadi yang dipita rakyat itu perampasan aset, hukuman mati, kok jadi begini jadinya. Kenapa mereka nggak bikin undang-undang itu? Kenapa bikin undang-undang ini secepat mungkin mereka bikin, sementara yang rakyat minta perampasan aset, hukuman mati, mereka lama bikinnya. Nah, jadi kalau mau kedepankan HAM, ya jangan korupsi. Itu udah melanggar HAM. Nah, menurut saya ya asal mereka dipajang. Kalau pemerintah gak mau bikin undang-undang perampasan aset, hukuman mati, ya mereka dipajang lah supaya anak istrinya juga malu, kan begitu. Bapaknya jadi tersangka korupsi, kan malu. Singapura kan begitu, semuanya dimiskinkan, keluarga-keluarganya semua nggak boleh naik angkot apa segala macam, kan begitu. Nah, kalau nggak dipajang begitu, bertanya-tanya, jangan-jangan mereka ntar diduitin di situ. Jadi ladang uang lah nanti di situ, Mbak. Terima kasih. Kalau kita lihat di luar negeri ya, boro-boro mukanya matiin aja berani kok. Kalau udah betul, Pak. Kalau udah betul orang yang betul-betul dia tuh koruptor, boro-boro mukanya matiin. Ini mah mukanya nggak berani kasih lihat. Berarti buat apa? Itu KPK disetir, MK disetir, semuanya disetir. Buat apaan punya DPR? Iya nggak? Iya. Ya kayak gituan terus. Jadi kalau di luar negeri dia berani matiin nyawa orang karena dia pikir ini rakyat gue tolong. Kalau ini koruptor gue tolong gitu. Jadi saya sih pikir begitu. Aneh. Itu aja ya, Dek. Kalau kita lihat itu yang bikin hukum siapa itu ya, Mbak? KPK. Yang bikin hukum kan anggota DPR apa pemerintah? DPR. Kita kalau dengerin Pak Prabowo sekarang kan kelihatannya penjibat sama koruptor ya. Tapi hukumnya kan seperti itu gitu. Kenapa presidennya itu ACC gitu? Ini kan masalah pelanggar hukum, bukan masalah hak asasi manusia. Jangan campur aduk begitu. Kecuali kalau orangnya diperas, ya kan, diperas nanti ketangkep, mungkin ya masih udah diperas, ketangkep hukum itu mungkin ya dikasihani gitu. Ini kan masalahnya kan udah melanggar hukum, kita udah dihukum aja nggak kelar-kelar dari dulu. Ini malah dilonggarin lagi. Itu kan penegak hukumnya kayaknya yang perlu diganti, KPK-nya diganti. Itu kan dulu ngangkat Pak Jokowi, coba diganti, sekarang yang ngangkat Pak Prabowo. Saya mau lihat Prabowo ngangkat orang KPK bagus enggak gitu. Makasih. Iya, kalau saya sebagai orang awam hukum sih ya, dan terkait dengan korupsi itu kali dari sudut pandang saya itu saya lihat sih kalau memang dia memang belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, itu memang ini ya mungkin nggak perlu ya di display di muka umum gitu. Tetapi kalau sudah itu menjadi ketetapan pengadilan dan sudah terbukti bahwa dia bersalah, saya kepikiran gini loh, bahwa pemerintah punya satu database koruptor gitu ya, di mana database itu dirilis ke masyarakat, bisa diakses gitu ya, dan juga dimasukkan ke database pemilu ya, atau pilkada kita gitu, sehingga nanti masyarakat itu bisa melihat histori dari kandidat anggota DPR atau kandidat orang-orang yang kerja di pemerintahan. Pernah punya kasus nggak terkait masalah hukum, misalnya khususnya korupsi ataupun mungkin kejahatan lainnya ya, termasuk pembunuhan atau penipuan dan lain-lain gitu. Sehingga nanti kita sebagai pemilih itu bisa lebih cerdas gitu ya, karena selama ini kan kalau lihat di undang-undangnya kan pemilu atau pilkada yang saya tahu ya, itu kalau dia udah dihukum dan ini dia boleh dipilih kembali setelah sekian bulan, itu menurut saya sih kalau memang kita nggak mau punya database kuat, maka masyarakat tuh bisa salah pilih gitu pemimpin berikutnya gitu ya. Artinya itu hanya berdasarkan sentimen orang aja, atau
promosi waktu dia melakukan kampanye pemilu gitu. Tapi kalau memang kita bisa tahu latar belakang dia, sehingga pemerintah juga istilahnya mempunyai ini ya, semacam public relation, dan juga kita masyarakat juga bisa lebih cerdas gitu ya dalam apa namanya, mungkin bekerja sama dengan orang tersebut ataupun tadi dia kembali terpilih dan sebagainya gitu. Karena kalau nggak ada seperti itu juga istilahnya kita menjadi orang buta dan tidak gimana ya, bisa salah pilih orang juga gitu untuk pemimpin kita berikutnya, ataupun ya dia memiliki posisi-posisi tertentu ya di jabatan publik gitu. Menurut saya sih itu wajar aja ya. Maksudnya kalau dia udah apa namanya masalah hak asasi manusia ya, sebenarnya ya kalau dia bersalah ya memang dia punya histori seperti itu kan ya. Itu wajib sih ya, menurut saya dipublish gitu. Karena ya sejauh ini ya memang saya coba cari data kandidat gitu ya di apa namanya itu Bawaslu atau pasti KPU gitu ya, saya nggak menemukan hal tersebut gitu. Cuma hal yang belum aja gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi memang harus ada efek jerah juga. Itu salah satu tools ya buat orang, wah nama baiknya tercoreng nih. Apa namanya akan masuk ke istilahnya daftar gitu ya, kayak BI ini ada blacklist gitu. Nah itu kan saya rasa itu perlu buat ke depannya gitu. Karena yang sekarang ini seperti mungkin Pak Jimmy juga ketahui, kalau para yang sudah ditetapkan sebagai calon itu baru ketahuan latar belakangnya seperti ini. Kalau misalnya sebelum dicalonkan sudah diketahui kan mungkin tidak dipilih ya menjadi calon. Iya, kan beberapa kali ya pilkada saya dengar udah korupsi tapi dia menang lagi, lalu korupsi lagi, dan itu kan jadi mata rantai yang nggak keputus gitu ya, kayak lingkaran setan gitu ya. Itu kan nggak sehat juga ya buat kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, dan juga berpolitik gitu ya. Tapi kalau udah jelas kan memang ya harusnya ya masyarakat cerdas ya. Kalau sekarang zamannya digital harusnya mereka bisa mengakses dan bisa menentukan pilihan lebih baik sih. Berarti kecuali akses itu ya, akses yang harus ada ya berarti, karena masyarakat cerdas kalau aksesnya juga tertutup atau ditutup-tutupi juga kasihan juga ya. Iya, karena kan kalau di korporasi kan ada namanya good corporate governance. Pemerintah kan ada kan good governance. Nah itu bagian dari good governance pemerintah ya, dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas publik gitu. Sehingga kan nanti kan pertanggungjawaban publiknya juga, dan juga pengembangan atau improvement kita ke depan bernegara kan juga menjadi lebih baik ya Pak ya, dengan adanya hal tersebut. Karena kan semua sekarang saya lihatin KTP digital, terus PBB juga digital, pertanahan digital, dan saya rasa pengembangan database seperti yang tadi daftar Belkis korupsi itu dan nge-link ke KPU, saya rasa itu hal yang wajar sih menurut saya sih Pak. Gitu Pak. Oke. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan hal tersebut itu ada maksudnya menimbulkan efek jerah bagi koruptor, dan juga kita lebih cerdas dalam memajukan bangsa kita gitu. Ini katanya tersangka nggak dipajang lagi. Enggak Pak, jadi etalasenya ditutup. Bapak mau beli barang nggak ada etalase ya? Keranjang kuningnya nggak ada. Salah, itu makin subur aja koruptor kalau begitu ceritanya. Makin banyak jadi. Karena apa? Kita itu menganut budaya malu, bukan budaya salah dan benar. Jadi makin lama makin malu, dia makin ditutupin. Bukan kalau makin salah kan, saya salah nih. Akhirnya nggak berbuat lagi. Kalau ini budaya malu, semua itu budaya malu. Jadi kalau nggak ketahuan ya nggak malu gitu. Kalau ketahuan jadi malu. Nah dari malu itu akhirnya sekarang dia dipajang. Pada akhirnya banyak yang korupsi.
Itu sejak saya masih kecil tahun 60-an gitu. Sekarang korupsi merajalela terus-terusan. Yang banyak itu terjadi waktu zaman Presiden Soeharto. Itu luar biasa. Sekarang zaman Prabowo lebih parah lagi. Sekarang bukan di bawah meja sekarang, di atas meja. Terang-terangan berarti ya. Terang-terangan. Udah nggak, karena hukumnya nggak bisa. Ini tata negara kita nih yang repotnya ini. Kita ini sistem tata negaranya nggak benar juga. Karena apa? Tata negara kita itu mengandung presidensil, tapi prakteknya parlementer. Ya gitu. Kalau mau parlementer, begini parlementer. Tahu nggak sekalian? Ya ada perdana menteri di sana, ada presiden sebagai nomor 1. Ini kan presidensil kan perdana menterinya dia, presidennya dia. Jadi nggak ada yang pengawasan lagi. Anggota DPR-nya juga semua menteri-menteri itu dari partai yang berkuasa itu jadi menteri. Model Bahlil, model Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti, itu Yusri Iza Mahendra, itu semua dari partai. Jadi semuanya pengen dapat kue APBN. Semuanya dapat digaji oleh APBN. APBN siapa yang ngasih APBN? Ya rakyat. Rakyat yang ngasih pajak, semua pajak dipajakin semua. Emang Pak Prabowo itu yang punya duit? Kagak, Pak Prabowo itu kan sebagai presiden ya dia punya mandat gitu. Jadi sekarang ini yang dikorupsi uang negara itu uang rakyat. Nah, yang orang korupsi itu nggak sayang sama rakyatnya. Jadi susah aja ngomongnya. Iya. Jadi saya pikir makin subur aja nih. Ya, karena nggak dipajang ya makin subur. Ya itu loh. Oke, terima kasih. Nggak dipajang wajahnya, orangnya, fotonya ya. Nanti yang nggak dipublish namanya. Lama-lama nggak disebut namanya. Per kasusnya juga dipajang. Iya, itu melindungi HAM agar keluarganya tidak malu. Lalu kalau tahu merasa punya keluarga biar nggak malu, lu jangan aneh-aneh gitu loh. Betul dong. Gitu kan kuncinya. Jadi kalau ada yang bilang korupsi lah dalam pelukan koalisi, betul. Aman kalau Anda dalam koalisi, apalagi dengan hukum seperti sekarang ini. Ya, jadi bisa dinego itu dalam tidak kelihatan itu. Publik nggak bisa mengawal keputusan suka-suka mereka gitu ya. Bisa nego lah, bagi 2 bolehlah korupsinya, bagi 2, bagi 3, bagi 4 juga bisa. Itu kalau misalnya alasannya adalah hak asasi manusia. Mereka lebih melanggar hak manusia itu ya. Kalau kita mencuri motor atau sendal, kita tinggal mengembalikan ke satu orang, minta maaf, selesai. Tapi Anda korupsi itu susah, minta maafnya ke siapa? Gitu loh. Dan kalau kita mohon ampun aja juga kan Tuhan nggak mengampuni sampai orang-orang yang tersakiti itu memaafkan, begitu loh. Jadi itu susah sebetulnya. Jadi kalau HAM itu, gue dari dulu kagak suka, gue main HAM. Lu juga kagak ngerti mana yang melanggar sama mana yang enggak. Mana yang berpihak aja sama lu ya lu anggap lu bela kan gitu. Jadi gue merasa gini, ini lama-lama namanya nih nggak dipublish. Inisial N, dah loh, Nena dah situ, pedak-pedak. Gue paling korupsi opini ya. Jadi hukum di kita ini semakin melindungi koruptor sih, ya. Memang negara paling sayang sama koruptor ya negara kita ini, gitu. Semakin manja lah untuk mereka, nyaman lah ya. Dipublish saja nggak tahu malu, apalagi enggak, gitu loh. Mereka jadi bingung kalau dibilang 1 dari 3 masyarakat kita stres, iya pejabatnya juga sama, bukan pejabat masyarakatnya doang. jadi kalau masyarakatnya 1 dari 3, kalau pejabatnya 3-3-nya. Nah, itu kan tujuannya untuk informasi ke publik. Jadi kalau berani, ya ini hukumannya gitu loh. Itu 1. Kedua, jadi istilahnya publik itu jadi bisa menanya gitu loh. Kalau misalnya nggak dikasih tahu kan publik nggak tahu gitu kan. Istilahnya kasusnya itu nggak diterusin atau gimana gitu. Kan bisa ada potensi untuk kong kali kong gitu kan. Bisa bisa tiba-tiba kasusnya nggak muncul lah. Ya kan gitu. Istilahnya kedua kontrol dari masyarakat kurang. Betul. Jadi
Kalau saya sih bukannya, jadi gini, kalau ini kan hukumnya seakan-akan jadi tambah baik. Kalau saya enggak, kasih cambuk aja udah, cambuk, kasih lihat orang gitu. Iya, jadi maksud saya gimana ya? Kita bingung nih, HAM itu negara itu yang Amerika aja HAM-nya aja kayak gitu, kacau balau gitu. Mereka nggak bisa menerapkannya kan. Istilahnya siapa yang berkuasa ya menurutnya dia yang benar gitu. Jadi itu HAM itu sulit, istilahnya penerapannya juga mereka juga nggak bisa. Menurut saya ya harus ada inilah informasi ke orang-orang biar orang-orang lebih takut gitu ya. Justru sebetulnya kalau masyarakat tahu kan fungsi kontrol kita kan semakin besar ya. Jadi dengan dipublish, misalnya ternyata KPK salah ya, itu ya DL itu cerita lu. Sekarang aja kan banyak yang kasus kayak Pak Tom Lembong gitu juga salah. Ternyata salah. Kalau nggak ada publik yang protes sama yang viral ya. ASDP, ASDP ya. Kalau nggak ada publik yang bela juga, mereka juga bisa kena hukuman. Nah gitu. itu masalahnya. Jadi kan makanya. Berarti lebih jelek dong. Masa miris loh dengan KUHP kita yang baru. Ini kenapa sih tersangka malah nggak usah ditampilkan? Yang ditampilkan malah Dede Seguning sih. Lucu ya. Itu muncul di Seguning ditampilkan. Udah itu di belakang udah rumus matematikanya keluar itu, udah tambah-tambah bagi-bagi kurang-kurang ya. Tersangkanya siapa ya? Rahasia dong. Itu dia. Jangan-jangan rahasia deh. Keren. Lanjut. Ini tapi ya kita sungguh ini ya merasa kita setiap hari masyarakat memberikan kritik, bahkan yang seorang Bung Panji memberikan mensrea itu kritiknya udah begitu keras gitu loh. Apakah pemerintah itu masih nggak sadar ya? Tapi ini jawaban sekaligus gua jawab deh sih. Ya kagak sadar lah kan kira-kira. Iya betul. Dan Panji itu dia nonsens kalau tidak punya fakta dan data, betul nggak Kak? Halo Kak? Iya kan? Ya. Ya dong, dia nggak mungkin kalau nggak punya data dan fakta, ya nggak? Iya, dia berani bikin stand up begini, posting pejabat yang kelas 1 semuanya kan tentu udah punya data. Iya. Iya kan? Iya dong. Dan kita pikir ya data dia lebih kurang ya seperti kita ucap-ucapkan setiap pagi. Iya, Pak Prabowo dengar gak sih? Atau you punya kuping juga masuk kiri, nggak keluar kanan lagi, jangan langsung keluar kembali kiri. Jangan menurut keyakinan saya udah aman sih. Oke. Tetapi tetaplah Pak Prabowo, kita percaya Anda presiden kita. KUHP udah keluar, kita masih menunggu pernyataan Anda yang berkali-kali penegakan hukum, korupsi akan dihancurkan segala macam, kita tunggu. Mana RUU perampasan aset, pengaturan uang kartar, pemberian terbalik. Itikat serius Anda tampilkan buat masyarakat percaya. Kalau enggak, pejabat Anda bikin apapun, masyarakat terus akan curiga, terus akan berpikir negatif. Kita perlu setahun dah lewat Pak Prabowo. Mungkin hari ini lagi di mobil nih, karena kan udah nggak banjir ya. Mudah-mudahan Anda mendengar kita punya ini. Kita di sini BO juga walaupun kita ketawa-ketawa, tapi inti pembicaraan kita sangat serius untuk kebaikan negara. Yes, betul. Dan untuk kemakmuran rakyat. Karena saya melihat terus terang sehari-hari kita lihat ya, kesenjangan di masyarakat itu lebar sekali. Jadi itu kumpul di atas terus kumpul. Sementara bawah itu kalau kita perhatikan kadang-kadang banyak masyarakat bawah itu makan sehari 10.000, 12.000. Sementara masyarakat kalangan atas itu sekali makan satu orang udah bisa 500.000, bahkannya 1 juta segala macam. Tunggu Kak, aku mau nanya Kak. Aku mau nanya. Ketika seseorang itu ditangkap, begitu ya,
Apakah kemudian sebelumnya mereka tidak melakukan analisa? Jadi misalnya aku mau menangkap seseorang, aku punya praduga dia melakukan sesuatu, berarti kan aku udah punya bekal menganalisa bahwa dia layak ditangkap, begitu dong Kak? Ya nggak sih? Harusnya seperti itu. Oke. Tetapi hukum kita bisa mengatasnamakan hukum itu sendiri, bisa dibalik-balikkan. Itu fakta. Contoh kita lihat nyata banget seorang Ahok. Sampai ingat nggak kejadian Ahok itu di kepolisian itu dissenting opinion loh. Ingat banget. Itu dissenting opinion loh. Itu bukan bulat. Itu seharusnya udah nggak lanjut ke jaksa. Udah itu jaksa punya tuntutan pasalnya dengan hakim ketok juga berbeda. Intervensi politik, intervensi segala macam begitu kuat. Dan ini adalah sejarah mencatat Indonesia terjadi seperti itu. Belum kita bilang kasus-kasus lain lah. Belum kita bilang yang Tima itu seorang Harvey Muiz jadi 20 tahun. Orang utamanya juga belum muncul, belum yang lain-lain. Keren ya, berarti gini Kak, jangan dulu Kak. Ini kan KUHP, KUHP ya kan, tinggal tarik benang merah. Undang-undang perampasan asetnya juga nanti siapa saja juga tidak usah ditampilkan, jadi nggak tahu siapa koruptornya. Is that right? Enggak. Oleh karena itu, yang KUHP coba ditelisik lagi beritanya, ini sebenarnya udah diketok 3 tahun lalu untuk berlakunya di 2026. Jadi waktu satu undang-undang diketok, di situ kita harus kritik habis-habisan, walaupun belum semua orang lihat. Tapi disitulah, jangan udah diterapkan kita terus berbicara, hanya buat suara kita antara didengar dan nggak didengar, gitu. Jadi undang-undang perampasan aset ini begitu mereka golkan, kita harus kritik. Semua intelektual, akademis semua turun melihat seperti apa usulan mereka dengan pemerintah. Bukan kita tidak percaya eksekutif dan legislatif, tetapi faktanya yang seperti ini yang disodorkan kita terus. Bahasa pertama keren saya udah. Jadi hak asasinya koruptor itu dilindungi. Jangan ngiri ya pada ya. Jangan ngiri. Nanti ya habis ini yang masuk Pak Jamusuka apa Bu Akbar ya kita ketebak Kak. Bu Akbar lah. Pak Jamu belum bangun jam segini. Jadi makanya di negara sawit cita-citanya jadi koruptor Kak, boleh dipertimbangkan. Ya, selalu dapat privilege ya. Oh iya, kalimat saya dicerna baik-baik gue takut salah lagi. Siap. Anak kecil dikasih MBG yang prosesnya penuh dengan korupsi juga di situ, ya enggak? Jadi nanti kelak bisa jadi pemakan hak rakyat, iya enggak? Kan seharusnya itu mati, tapi tenang aja, negosiasi di belakang, ya enggak masalah. Jadi tadi saya bilang kalau jadi koruptor di negara sawit itu emang boleh dipertimbangkan. Kenapa? Karena dia powerful, Kak. Karena bisa dibayar. Jadi nanti buatlah undang-undang lebih pro ke pejabat yang korup, yang untungin mereka. Jadi HAM-nya kan dijaga tadi kata kakak. Tenang, HAM-nya dijaga. Soalnya di sini adanya hak asasi manusia, nggak ada hak asasi rakyat. Mungkin rakyatnya bukan manusia ya? Bukan, rakyatnya bukan manusia di sini. Dianggap anjing menggonggong. Sementara rakyat kecil maling motor digebukin sampai modiar itu kan enggak. Pak Osman tadi ngomong yang soal penyitaan sekian T, kan nggak ada tersangkanya. Terus hakimnya yang T juga cuma berhenti di situ aja, seriusan katanya. Kan ditanya terus sama Papa tuh, ya Pak, ini kan negara sawit. Yang namanya negara sawit, korupsi itu dimuliakan. Makanya subur jadi pejabat di negara sawit. Isinya pejabat sama aparat hukum, kantongnya itu uang haram semua, Kak. Ya enggak. Kalau pakai uang halal kagak beli, itu mobil di garasi, Kak. Rumah segede gaban juga kagak kebeli, Kak. Iya. Jadi bukan alasannya
kasus kok. Kayaknya gini nih Kak, apakah yang nggak boleh ditampilkan itu cuman kasus korupsi, sementara yang lain boleh? Karena saya sempat nonton yang kasus lain tetap ditampilin Kak, ada tuh. Ya, jadi berarti cuman korupsi doang nih. Jadi saya kepikirnya slogan sesama bos kota nggak boleh saling mendahului Kak. Jadi sesama koruptor nggak boleh saling menjatuhkan. Jadi harus saling melindungi dong Kak, gitu loh. Yang penting cukup ya toh. Cukup. Pokoknya undang-undangnya yang Senayan mohon diatur ya. Gitu, seringan mungkin ya nggak. Terus presidennya baru ngomong, tenang, rakyat kita yang negara yang paling berbahagia. Yes, Pak. Yang bahagia 58% Pak, maksudnya Pak. Kalau gua sih, gua bantah Bu Akbar. Kata siapa gua milih dia? Enggak tuh. Saya mau ngomong gini Kak, lagi tambahin, pada baik banget ya pada sama penjahat koruptor di negara sawit ini ya. Itu sayanya kembali ke mensreanya Panji. Kemarin kan even Mbak Yeni sama si Alia iya, aku nonton tuh yang diwawancara. Dia bilang gue udah roasting NU aja kok gue nggak dituntut-tuntut. Katanya memang dia anak antik juga. Kata Gus Dur. Iya, betul. Jadi saya kembali ke mensrea aja yang saya nonton. Presidennya katanya pemaaf koruptor. Kan gitu Kak. Udah jadi presiden, wapresnya penjahat konstitusi, polisinya pembunuh berseragam, nggak dihukum loh Kak, fakta kan Kak, nggak dihukum. Tentaranya berbisnis, berpolitik. Sekarang koruptor tidak ditampilkan. Komplit ya dong dia, itu namanya udah pakai telur, pakai ya kan, pakai daging. Ya Allah, besok gara-gara kan apa lagi negara sawit ini ya, aduh. Pejabat nih kalau begini jadi makin semangat korupsi, ya enggak Kak? Identitas aman, wajah kagak kelihatan, masyarakat memang bisa ngawasin. Nggak bisa, undang-undang ini udah gol kok. Jadi setelah ini let the party begin. Ini baru paham loh apa yang dimaksud dengan HAM dari para anggota, dari para petugas KPK ini. Yang dimaksud HAM itu bukan hak asasi manusia loh Mbak sebenarnya. Apa? Tapi hak asasi. Gimana? Kalau kita telah lebih jauh Mbak, kita dibikin bingung Mbak oleh si KPK ini. Dari awal kan mereka udah penyadapan, penyelidikan, kalau sampai di susah payah kayak namanya OT itu persiapan bukan cuma sehari 2 hari, bulan-bulan Mbak. Juga dia bersih pantas tuh ya. Kalau kita sih bukan, tapi paling nggak pasukan yang cukup lah, jangan sampai si maling ini kabur. Begitu maling ketangkep kok malah diumpetin Mbak, nggak boleh diproses, nggak boleh nggak boleh ditunjukin ke umum kan. Jadi aneh saya bilang, mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jadi saya malah Mbak, tujuan KPK menyembunyikan mereka ini bukan untuk kepentingan HAM, itu bukan, tapi untuk lebih tepatnya sih mengeruk kekayaan si maling ini Mbak. Jadi daripada diproses hukum, pasti kan nanti dihabiskan semua tuh hartanya. Nah jadi sebelum hartanya jatuh ke tangan negara atau ke tangan pengadilan, sebisa mungkin dikeruk dulu sama KPK, menikah berapa nih kira-kira kalau hukuman maksimal, udah hartanya masuk ke kas kita. Tapi kalau pengen hukuman minimal ya sudahlah, sini hartanya masuk ke kas pribadi lah. Entah itu pribadi pegawai KPK, entah itu si pribadi pelindung KPK, entah itu si pribadi segala macam lah pokoknya. Ya saya sih bicara gini bukannya apa-apa ya, tapi ya kita semua tahu lah itu situasi sangat konyol sekali Mbak. Bahkan saya bilang lebih rendah daripada inilah pemulung lah. Kalau kemarin Pak Presiden bilang ya menghormati pemulung daripada koruptor. Nah ini lebih pemulung nih saya bilang, karena ya itu tadi yang mereka kerjakan tentunya nggak ada gunanya gitu. Kalau sudah orang segera diproses, jangan sampai dia kabur atau mungkin malah menyembunyikan hasil kejahatannya. Tuh, kalau sudah fish ketangkap,
diproses langsung dihukum, jangan diperlama atau malah disembunyikan segala macam gitu. Ini kan enggak, dia malah sengaja ya, terutama untuk Pak Presiden kita yang terhormat Pak Prabowo ya. Kalau mendengar ini harusnya ya diberi warning lah si KPK ini agar dia mengeluarkan statement yang bisa memicu kalau selain juga kemarahan rakyat, karena ini merasa rakyat dipecundangi sekali ini. Rakyat sudah menanti bertahun-tahun undang-undang perampasan negara, tetapi nggak muncul. Yang muncul malah undang-undang perlindungan maling. Itu aja nih Mbak Anita, terima kasih. Selamat. Terima kasih kembali Pak Gundolo atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman of untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.